Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 29. Selepas sholat isya, Mas Ahfaz mengajakku naik ke rooftop di mana letak swimming pool berada. Kami bermain air dan berenang berdua sembari memandang kerlap-kerlip hamparan lampu gedung-gedung dan rumah penduduk kota Yogyakarta. Langit yang pekat diselimuti bintang yang bertaburan, seolah jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Bulan sabit menyembul di antara bintang, menggantung rendah menyentuh atap gedung. Beberapa pelayan mungkin menyangka kami masih pacaran, karena kami menghabiskan sisa malam itu dengan canda tawa di kursi tepi kolam renang. Suaraku terdengar begitu bebas tanpa beban, seolah bertemu kekasih yang baru datang dari luar kota atau bahkan luar negeri. Bahkan ketika makan malam telah tiba, beberapa kali Mas Ahfaz menyuapiku seperti masa-masa pengantin baru. Ini adalah pengalaman menginap di hotel untuk yang pertama kali selain umroh dan haji, karena kami lebih sering silaturahim menginap di teman-teman abah atau di rumah para wali santri. Sepanjang malam, aku lampiaskan kerinduanku dengan memandang wajahnya, membincang hal tak penting, mengomentari cambangnya yang belum dicukur, merutuki kuku tangannya yang lupa dipotong, dan membicarakan kronologi belanja sweater biru yang dia pakai di Pindawut saat bulan madu kami di Mekah. Lalu jeans abu-abu itu ia beli di Ankara 2 tahun setelahnya. Kami pernah memakan baklava di depan Hagia Sophia dan menumpahkan Shai Kelem di sweater biru itu, yang ternyata bisa bersih setelah dicuci oleh Badrun. Kita pernah disangka penduduk pribumi ya mas, waktu di Sultan Ahmed. Kenangku menyandarkan kepala ke dadanya. Itu kan karena istriku yang cantik serupa gadis Turki. Oh, jadi gadis Turki itu cantik-cantik ya mas? Berarti nyadar juga pas keliling di Space Bazaar lalu ketemu penjual shawl yang genit sama jenengan, dia cantik juga nggak? Sudah lupa wajahnya sayang. Masa? Kalau memang gadis Turki itu cantik, memangnya kenapa? Memangnya aku jatuh cinta hanya karena rupa? Terus karena apa dong? Jatuh cinta itu kan masalahnya di hati. Kecantikan tidak selalu nentrem ke hati dan ngayam ke pikir. Aku sudah sering ditawari nawaning yang katanya cantik-cantik itu. Tapi toh sepulang dari Yaman, aku hanya tetap terpukau pada putri guruku sendiri. Ash gombal. Memang begitu toh sayang. Sudah ku bela-belain ke bandara jemput abah nyupiri sendiri dari Purworejo demi ketemu ningku sendiri yang galak dan jutek itu. Apakah sudah jadi burung poinik atau masih jadi hut-hut? Waktu itu donatnya nggak dimakan ya? Soalnya deg-degan, fresh tea-nya juga diminum dikit. Tahu nggak? Tangan dan kakiku gemetaran semua waktu itu. Akhirnya bidadari yang dulu sering aku intip dari jendela kamar bisa duduk satu meja denganku. Ya Allah, tapi waktu itu jenengan tampak biasa aja. Kayaknya nggak gemetaran. Itu sudah persiapan 1 minggu sayang. Wallahi, pertemuan waktu itu jauh lebih menegangkan dari bahsul masail atau pidato. Aku terpingkal-pingkal.
Kenapa sekarang sudah nggak malu lagi, Mas? Apa berarti cintanya telah menguar? Ia benamkan ujung hidungnya ke pipiku. Nggih mboten to, Neng. Aku kan sudah menanggalkan atribut harokatku menjadi jer karena sudah menjadi mudhof ilaih dan menyatu tak terpisahkan lagi. Tapi Mas, sayangnya dalam susunan idhofah mudhof ilaih itu bisa ganda dan punya dua kedudukan, Mas. Sebagai mudhof ilaih dan mudhof yang kedua tidak setia pada satu pasangan. Aku pukul-pukul dadanya karena sebal. Cari analogi lain saja wes, rutuknya. Jangan tabe lil matbu. Semuanya sama. Tabeknya bisa banyak, matbunya juga cuma satu. Ternyata poligami sudah ada dalam dunia gramatika. Mas Ahfaz tertawa lebar. Jangan ngambek sama Imam Sibaweh loh. Ku benamkan wajahku ke lengannya dengan menekannya sebal. Gak usah ngobrolin yang lain-lain tuh sayang. Biarkan malam ini hanya tentang kita berdua. Aku membuka mata masih tetap di sampingnya, mengutarakan hal yang sudah lama ingin kuutarakan. Tapi Mas, kamu tidak pernah seromantis ini kan saat bersama Mei? Ia terkesiap, menelan ludah. Sudah beberapa kali kukatakan, tak ada perempuan yang setara dengan dirimu. Tak ada serupa. La linafiyil jinsi. Loh, kok la linafiyil jinsi? Berarti gak ada siapapun dong dalam hatimu. Ia tertawa kecil. Ya udah, seperti la linafsil wahid saja, jawabnya sekenanya. Mas, yang niat dong kalau mau ngegombal. La linafsil wahid itu kan cuma menafikan satu orang. Tapi kemungkinan malah bisa jadi ternyata justru ada 2 atau 3 orang di dalam hatimu. Ia terkekeh. Jangan serius-serius lah sayang. Ini kan cuma guyon. Seharian ngaji, masa di kamar masih ngobrol yang berat-berat? Otakku sudah tumpul kalau berdua dengan bidadari, kelakarnya. Aku tersipu kembali berkelayut manja, membenamkan kepala ke dadanya sepanjang malam. Dalam ketenangan itu, kami terlelap dalam posisi serupa. Hingga sepertiga malam aku terbangun karena sesuatu. Mendapati suamiku mendengur lirih masih terlelap dalam tidurnya. Ia biarkan tangannya terlentang karena aku tidur berbantalkan lengannya. Sesuatu yang membangunkanku adalah getar ponsel Mas Ahfaz di atas meja. Ternyata alarm untuk membangunkannya sholat malam. Tapi apa yang kulihat selain itu adalah miss call berkali-kali dari nomor Mesyarah. Ada juga beberapa pesan WA darinya dan mulai kubaca. Gus, Alia nangis mawon. Sudah saya gendong ke sana kemari, masih susah tidur. Mungkin kangen abinya, Gus. Sekelebat mataku melihat momen itu, di mana sepasang suami istri saling bahu-membahu menidurkan sang bayi berdua. Usai bayi itu terlelap, ibu dan ayahnya saling menyeka keringat dan mengambilkan segelas air putih. Begitu romantis, begitu mewah, sulit terjangkau bagi perempuan macam diriku. Ku pejamkan mata, menahan rasa perih yang mulai menjalar. Juan Harvey. Ia sebenarnya sudah tinggal sendiri di rumah pribadinya yang berada di Condong Batur, Jogja. Tapi ia punya ritual pulang ke Jakarta 2 minggu sekali untuk menemui kedua orang tuanya di Rawamangun, Jakarta. Papa dan Mama selalu menyambut kedatangannya dengan pelukan hangat. Karena dia salah satu putra kesayangan dan pewaris usaha milik David Natalegawa. Meskipun hidup dalam keluarga penuh kasih dan harta yang melimpah, tapi ada etos kerja dan kedisiplinan yang ayahnya ajarkan. Tidak mudah baginya untuk serta-merta membuka gerai dengan brand ND Blue yang ternama itu.
Ia harus bekerja keras menunjukkan karya-karyanya di panggung fashion, harus mencari impresi teman-teman ayahnya hingga mereka rela terbang beribu-ribu mil untuk menemuinya demi sepotong jas. Atau beberapa kali host acara TV berhasil ia endorse untuk performance mereka. Karena potongan jas itu berhasil menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan pada tubuh sang pemakai, membuat sang papa yakin bahwa ia mewarisi passion itu dan berhak membuka gerai untuk dirinya sendiri. Juan tengah menyelesaikan rakaat terakhir saat mama membuka pintu kamarnya demi mengajaknya makan malam. Perempuan paruh baya yang tampak selalu muda dalam balutan tunik pink dan palazzo hitam itu berhenti di ambang pintu, mengawasi gerakan sholat Juan. Putra sematawayangnya itu memang pernah suatu kali rajin sembahyang, lalu tenggelam dengan kesibukan dan melupakan ritual itu. Hingga detik ini, mama menyadari sesuatu yang memotivasinya lagi hingga ia memulai ritual itu kembali. Keluarganya memang Islam dalam KTP, tapi tidak ada budaya mementingkan sembahyang secara ritual macam membaca Al-Quran dan menunaikan sholat. Cukup memperlakukan orang lain dengan baik, kadang-kadang menyumbang ke panti asuhan dan mengadakan hajatan dengan mengundang Ustadz TV. Ritual sholat yang dilakukan Juan sudah pasti tak ada kaitannya dengan intrusi keluarga, murni sesuatu yang ia dapatkan dari pergaulannya. Mama sudah lama menunggu. Lelaki itu melipat sajadah, merangkul ibunya menuju meja makan, membiarkan pandangan mata ibunya penuh tanda tanya. Kamu kenapa biarkan Renata marah? Ia kecewa berat kamu gak ngajak dia nonton Fashion Week kamu kemarin loh, kata mama sembari mengambilkan secentong nasi ke piringnya. Iya, dia kan kuliah di Singapura. Kalau bolak-balik pulang, sayang biayanya kan mah, kilah Juan. Ada alasan lain yang masuk akal nggak sayang? Kalau soal tiket, kan kamu tahu Rena itu siapa. Terlalu sepele hal itu baginya. Udah, biar si Juan makan dulu, nanti dilanjut, lerai sang papa. Dan ketiganya menikmati makan malam dengan hikmat. Renata adalah pacar Juan yang sudah beberapa bulan kuliah di James Cook University. Sebenarnya keluarga telah mendukung hubungan itu jauh dari sekedar pacaran, karena orang tuanya sudah saling mengenal. Dilihat dari berbagai aspek mereka sepadan, tinggal menunggu keduanya untuk lebih serius lagi dalam memikirkan masa depan. Mama melirik putra tunggalnya sepanjang makan malam. Ia benar-benar lelaki yang tidak mudah diprediksi. Mama masih ingat saat Juan kembali ke Indonesia demi memilih La Salle College daripada Bunga School of Fashion di Jepang. Mama menerima alasan sepele itu dengan penuh pengertian. Juan menyukai eksplorasi kearifan lokal, bukan sekolah di negara lain yang justru akan berpotensi melupakan budaya sendiri. Padahal bidang yang ia seriusi adalah pakaian pria, bukan batik atau songket. Benar-benar alasan yang tidak mudah dimengerti. Mama membiarkan putranya memilih sendiri tempat paling nyaman untuk dia belajar fashion. Toh ia tidak pernah kehilangan perfeksionisnya. Mata yang tajam tiap kali memotong pattern untuk jas-jas desainnya. Meski tinggal di Indonesia dengan musim yang tidak ekstrim, ia selalu kekeh memilih jas di musim penghujan. Harus kain tweed atau kasmir agar tubuh tetap hangat. Lalu musim kemarau ia akan memilih kain katun, linen atau mohair. Ia tidak akan membiarkan satu pola pun meleset potongannya karena 1 senti tetaplah sebuah kesalahan. Bisa jadi karakter itu sedikit berpengaruh dalam caranya memandang karakter perempuan.
Penyebab gagalnya pernikahan tiap kali memiliki hubungan dengan gadis. Padahal mama sudah membayangkan pesta perkawinan yang indah untuk putra sematawayangnya itu. Mencatat beberapa WO yang recommended, prosesi acara yang bagus, dan juga artis siapa yang kelak ingin diundang untuk nyanyi. Mama pikir Renata adalah pilihan terakhir yang bisa diharapkan. Tapi akhir-akhir ini Juan kembali menunjukkan sikap kurang hangat pada Renata. Sampai gadis itu menelpon mama kemarin malam. "Saya kan pacarnya tante, masa ada momen yang penting gak dikasih tahu? Bukankah itu aneh?" Mungkin Juan pikir Fashion Week kali ini gak spesial, jadi gak perlu ngerepotin kamu buat pulang-pulang jauh ke Jogja lagi. Dia sudah lama tahu pengen dikabari kalau ada acara itu, tapi dia memang sengaja gak bilang. Paling dia terlalu senang diidolai gadis SMA follower IG-nya. Enggak, Juan bukan seperti itu. Besok biar mama bicarakan sama dia. Sudah beberapa hari mama menyimpan pertanyaan itu. Kali ini ia pun mulai curiga dengan sesuatu yang dituduhkan oleh Renata. Apalagi setelah melihat Juan sholat. Kalau Renata marah, lalu kamu gak mau klarifikasi biar dia cair? Berarti papa boleh dong curiga. Pak David memulai setelah makan malam itu tandas. Boleh saja, Pak. Juan membersihkan mulutnya dengan celemek. Kadang memprediksi kamu itu lebih susah daripada tren fashion dunia yang selalu mengalami perubahan. Canda papanya. Lah ngapain papa prediksi Juan segala? Tanyakan saja yang papa mau. Oke, kali ini kamu dulu ya yang mulai bicara. Juan mengatur nafasnya pelan-pelan. Oke, begini Pak. Kadang-kadang di dunia ini ada semacam kancing baju etnik yang kita cari kemana-mana gak ketemu. Lalu kita putus asa pakai kancing lain yang sebenarnya kurang pas. Terus setelah kita jahit jas itu dengan kancing yang tidak pas, gak sengaja kita nemuin kancing yang selama ini kita cari di tempat yang tidak terduga. Kancing yang etnik, unik, dan langka. Kalau yang kamu maksud kancing itu adalah perempuan, kamu gak perlu pakai metafor. Papa kan gak pernah maksa kamu mau nikah sama siapa. Bahkan Renata pun tidak. Juan tersenyum menyambut tatapan ayahnya. Memilih menantu jauh lebih mudah bagi papa daripada membiarkan Juan menjadi owner muda di N-Blue kan Pak? Pak David tertawa lebar. Sebentar. Kamu bicara soal kancing, berarti kamu sudah menemukan seseorang yang klik, yang kamu serius ingin menikahinya begitu? Mama antusias. Juan mengangguk ragu-ragu. Mama mengertikkan dahi. Gadis itu bukan Renata ya sayang. Beberapa menit setelah keheningan menyergap, Juan mengangsurkan ponselnya. Menunjukkan foto gadis dalam balutan dress kuning dengan aplikasi satin di dadanya. Mama dan papanya saling berpandangan. Ternyata berhijab. Mirip sekali dengan model dari Turki, Nadia Basturk. Jangan-jangan memang dia? Bukan, Ma. Juan malah gak kenal sama model itu. Mama menghirup nafas dalam-dalam. Mama tidak melarangmu, tapi kamu masih punya hubungan dengan Rena. Bukankah kamu jenis lelaki yang bertanggung jawab? Ma, justru sikap Juan hari ini adalah bukti kalau putra mama lelaki yang jujur. Sekali lagi, papanya memandang foto itu dengan seksama. Benar, dia memang mirip Nadia Basturk. Sepertinya dia juga berpendidikan baik. Betul, kamu memang punya selera dalam memilih. Papa merestuimu. Mata mama membulat, setengah tak percaya dengan wajah suaminya. Juan, lihatlah papamu, begitu sumringah. Tapi kenapa kamu justru muram? Kini kedua orang tuanya mencermati mimik wajahnya. Pandangan matanya yang ambigu.
Seolah restu yang diberikan itu tak berhasil mengukir kebahagiaan di wajahnya. Ada masalah yang jauh lebih besar dari itu. Dia sudah menikah, Ma. Kini ucapan itu serta-merta membuat orang tuanya syok. Tangan papa mengepal di atas meja marmer. Jangan bilang kamu jatuh cinta pada istri orang lain, hardik mama. Itu kenyataannya, Ma. Papa bangkit dengan wajah merah padam. What the fuck? Masih tersisa miliaran gadis single di dunia ini. Kenapa memilih wanita bersuami? Kesambet apa kamu? Juan tidak mengindahkan. Ia justru menyesal kenapa dulu pernikahan itu tidak terbesit dalam benaknya saat pertama kali mengenal Mazarina. Jika ternyata 7 tahun kemudian perasaan itu kuat melanda. Juan sudah memprediksi sikap ayahnya, keterkejutan yang sama dengan yang ditunjukkan sahabatnya. Baru tadi pagi Iwan mengirim WA dengan nada sinis. Ingat, merusak rumah tangga orang itu kriminal. Juan tidak mengindahkan. Ia justru menyesal kenapa dulu pernikahan itu tidak terbesit dalam benaknya saat pertama kali mengenal Mazarina. Jika ternyata 7 tahun kemudian perasaan itu kuat melanda. Dipandanginya lagi foto Mazarina dalam galeri ponselnya. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu gadis itu di Jogja. Tak sengaja kuesioner pendaftaran fashion school gadis itu menyita perhatiannya karena sketsa jumpsuit yang ada di sebelahnya begitu chic. Pada bagian pertanyaan, apa arti fashion bagi Anda? Mazarina menulis, fashion adalah cara menyamarkan lekuk tubuh pada seni. Juan terperangah. Di saat para perempuan menganggap seksualitas perlu dieksplor dengan fashion, Mazarina justru memiliki pandangan yang berbeda. Lalu suatu sore Iwan melerainya saat ia mencoba menawarkan tumpangan gratis. Iwan bilang Mazarina itu keluarganya Islami. Jadi jangan sembarangan mengajaknya boncengan. Loh, bukannya boncengan itu biasa? Banyak kan gadis berhijab yang boncengan sama cowok. Tapi dia itu punya pesantren. Dia lebih Islami lagi. Jadi kalau mau nawarin tumpangan, pakai mobil saja saranku. Kok kamu tahu? Soalnya anak sepupu jauhku ada yang mondok di pesantrennya. Sejak hari itu, Juan semakin terkesan dengan karakternya. Jarang gadis yang datang dari pesantren bisa mendesain long coat yang cantik dan unik seperti dia. Ia juga pernah mendengar pandangan hidup darinya, hingga bagi Juan yang sejak kanak-kanak hanya diajari bagaimana hidup disiplin, kerja keras dan life skill yang baik tanpa mengkolerasikan dengan spiritual. Mazarina hadir menjawab alasan kenapa selama ini ia harus bekerja keras, kenapa ia harus menjadi orang yang jujur dan berdikari. Karena seluruh detik dalam hidupnya harus ia pertanggungjawabkan. Tidak banyak menemukan jenis perempuan seperti itu dengan kombinasi cantik berselera fashion yang baik. Ia jadi sering mencuri pandangan yang saat gadis itu mengoperasikan mesin jahit, menyimak penjelasan pemateri, dan gerak-geriknya yang meskipun menciptakan jarak dengan lawan jenis, ia tetap ramah dan tidak terkesan angkuh. Juan tahu, ia tidak perlu mendekatinya dengan sentuhan, karena ia akan menjauh. Ia tidak perlu menghujani rayuan, karena ia akan menganggapmu lelucon. Ia harus memberikan perhatian-perhatian kecil yang tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi sedewasa apapun sikapnya di masa lalu, perbedaan latar belakang tetap menjauhkannya dengan Mazarina. Ia sudah menerima kabar itu dengan tenang, bahwa Mazarina memang lebih cocok menikah dengan lelaki bernama Ahwas yang sama-sama lahir dari keluarga pesantren.
Ia mengubur benih cintanya sejak hari ia mendengar pernikahan itu, karena perbedaan itu sulit didobrak. Ia cukup realistis untuk merajut cinta dengan perempuan lain yang sewarna. Tapi detik ini, setelah ia mendapat kabar poligami itu dari Iwan, entah kenapa cerita itu membuat darahnya bergejolak. Kenapa harus perempuan itu? Banyak gadis lain yang gak perlu resiko besar untuk mendapatkannya. Hardik papa lagi, membuyarkan lamunannya. Dia memang sudah menikah, Pak. Tapi kehidupannya tragis karena poligami. That's not your business, bentak papa. Papamu benar, Juan. Mama turut mengelus lengannya, berharap elusannya dapat mengurangi rasa cinta itu. Dia dipoligami karena histerektomi, Ma. Karena tidak bisa kasih keturunan. Bukankah papa dulu juga mencintai mama sedalam itu? Papa terperangah, kembali merebahkan punggungnya di sandaran sofa. Memijit-mijit keningnya, ia tak mengira putranya itu akan sedemikian mirip dengan dirinya meski darah itu sama sekali tidak kental.